Halo guys, apa kabar? Kalau kalian kemarin nonton di live stream saya pas malam-malam, kalian tahu bahwa saya kemarin berhasil masuk ke tier 21. Nah, setelah ngambil auto clear reward kemarin malam, menaikkan level player saya, fighter saya akan mencoba untuk menyelesaikan tier 21. Kenapa saya kesannya buru-buru? Bukannya buru-buru sih, karena gini loh. Lihat, tier 20 sekarang saya cuma dapat 2. Tapi kalau saya selesai ini, saya masuk ke tier 21, dapatnya 13, dia langsung lompat ya. Jadi dari 2 13 lumayan loh, dapat 10 ya per hari. Nah, jadi ini yang saya maksud kemarin, yang pas saya ngomong kemarin bahwa kita mesti coba setiap hari dicicil fighternya, dinaikin levelnya. Karena kita kalau stuck di satu stage terlalu lama, kayak misalnya sekarang saya stuck, oke deh, bisa bilang yaudah deh, saya udah susah majunya, jadi saya stay di tier 20 ini aja. Padahal dua hari kemudian saya bisa masuk 21, tapi saya lagi in the comfort zone, jadi saya mau di 20 aja dulu. Coba kalian lihat, setiap hari saya cuma dapat 2 doang dari auto clear ya. Dan kalau saya naik ke 21, saya dapat 13. Dapat 11 lebih banyak. Memang nggak seberapa. Cuman ini tuh sangat sangat kebantu. Lama-lama adds up gitu loh. Lama-lama kalau saya ada 2 player, saya sama teman saya misalnya, saya di stage 20, tapi teman saya cicil setiap hari naik satu gitu. Jadi teman saya lama-lama bakal ketinggalan dari teman saya gitu. Pertama-tama memang nggak kerasa, tapi setelah 2, 3, 4 hari itu sangat kerasa. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang seperti itu. Jadi makanya kenapa saya bilang jangan terlalu kolot. Jadi jangan terlalu stubborn, tungguin fast memory, tungguin padahal Ruby setiap minggu misalnya dapat Ruby 3.000 dari daily 3.000. Ya udah tungguin deh 3.000. Setelah 1 bulan udah kumpul 10 ribuan misalnya. Baru gacha cari memori, dapat. Tapi teman kamu yang udah cicil-cicil dan dia pakai gold border di awakening, dia bisa, misalnya kamu stay di tier 20, 1 bulan kemudian teman kamu bisa nyampe tier 27 atau 28, kan sangat beda ya. Jadi kenapa pada akhirnya di RHD ini fighter dan kartu itu secondary, yang terpenting adalah awaken level kalian. Oke, jadi makanya kenapa saya selalu bilang kalian tolong kalau fast memory susah, pakailah gold border. Ada kok gold border yang lumayan bagus ya. Oke, purple ya. Oke, let's go. Ready, go! Excellent! 闇に落ちろ。それだけ力のすべてを。 Oh, belum mati si singanya. Sayang amat kebuang. それだけだ。 Duh, 承知それだけか。見切った無駄だ。力のすべてを。 oke, sip. 見切った絶へ闇に散れ切るそれだけか無駄だ打ち抜く終わりだ Wah, parah. 力のすべてを見切った無駄だ打ち抜く絶へ Wah, salah arah. 闇に散れ切る Deh.
力のすべてを打ち抜く火打ち抜く火デス闇に散れ無駄だ打ち抜き無駄だ打ち抜く火力のすべてをGila. Gak habis-habis ultimate-nya. Gila, super armor banyak amat yang dipecahin. Oke, that's one down. Oh iya, saya lupa ngomong ya. Kira-kira gold border apa yang bagus untuk purple ya? Saya ulangin lagi. Yang purple gold border saya bisa rekomendasikan. Nih, ini. Lady Yashiro ini bagus, saya recommended. Ini, Kyo ini juga bagus, recommended. Tapi ingat, mereka nggak ada super armor, jadi pakai striker yang ada super armor. Ya. Kalau kalian pakai ini si Kyo ini sebagai leader, kalian pakai coba cari yang ada ini ya, yang balance ya, tipe balance ya. Kayak ini, terus ini ya. Yang terakhir satu lagi nggak usah balance ya, udah nggak apa-apa deh. Ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa cari yang balance ya nggak apa-apa. Pakai aja dia si ini. Oh ya, ini bagus banget karena dia punya burn damage. Setiap kali hit ada burn damage gitu. Jadi sangat ngebantu. Ya, ini satu Lady Yashiro, Kyo 98, Mai 98. Kalau kalian nyari Mururu juga bagus, Heihachi juga bagus, Genjuro udah pasti. Ini Becky Lynch juga bagus, ya. Kalau kita ngomong yang gratisan, yang kita pasti semua orang pasti punya, ini ya. Ini juga bagus nih, Iori. Oke. Ya. Jadi kalau kalian misalnya nggak punya deh, pokoknya yang aneh-aneh fighternya yang bagus-bagus nggak punya deh ya. Jadi kalian pakai aja ini Kyo 98 ya, terus ini Iori ya. Satu lagi ya bisa pakai Mai atau enggak Lady Yashiro. Oke, atau enggak pakai Ryo ini, Ryo 96. Ya. Oke. Jadi pada akhirnya jangan terlalu kekeh maksud saya ya. Tungguin fast memory. Fast is not everything. Tentu saja kalau kalian punya fast jauh lebih bagus. Tetapi kalau itu bikin kalian nggak bisa advance ke depan, nggak apa-apa. Kalau bikin kamu nggak bisa advance ke RHD yang lebih tinggi, sama aja bohong. Ya, itu salah. Oke, sekarang tipe biru. Ini pakai Rock the People Champion lah ini. Saya juga pakai ini ya. Gold border apa yang saya bisa iniin ya untuk biru? Nah, kalau biru susah deh, sangat susah deh ya biru. Nih, kalau kalian Dai nggak punya, Yuri pun juga boleh ini. Ya, karena obtain power 5% when killing enemy. Dan dia punya ultimate, bisa ngisi power gauge teman-temannya. Dan juga skill 3 dia kasih power gauge ke teman-temannya. Ya. Jadi Dai Yuri ini pun juga bisa gitu loh, meskipun silver ya. Ingat, pakai striker yang bisa kasih super armor ya. Nih, kalian inget kan, sekarang kan kalian kan ada dapetin apa selektor ya. Aduh, kenapa saya kepencet terus? Kalian bisa dapetin selektor ya, dan selektor itu bisa ambil AS fighter ya. Nah, kalian bisa ambil ini nih, buat Yuri kelinci nih. Atau nggak buat Lady Yashiro untuk awakening. Kalau kalian
purple team udah kuat, biru perlu bantuan, ya kalian bisa pakai ini nih, Yuri. Ini juga bagus ya. Jadi saya nggak mau ngomong Tekken udah pasti bagus, udah nggak usah ngomong. Kalau kalian punya silakan naikin. Saya nggak mau ngomong Tekken ya. Ini juga saya nggak mau ngomong Yuri. Ini baru keluar, jadi nggak mungkin lah orang punya. Nah ini Athena juga agak susah ya, karena dia punya ini seasonal. Tapi kalau kalian bisa awaken 1, awaken 2, Athena kalian boleh juga. Nah ini, Kyo harapan bangsa ini ya, pakailah dia. Saishu juga lumayan kalau kalian ada memorinya Saishu ya, karena dia ada burn juga ya. Jadi kalian bisa pakai ini, bisa pakai ini ya, Yuri, ini sama Saishu ya. Saishu ini juga bagus nih ya, Saishu ini juga bagus, dia ada burn damage kalau nggak salah. Ini si tukang sate ini juga bagus ya, Yuri ini. Oke, pada akhirnya semua fighter yang gold border pun bisa dipakai, yang skillnya yang model strike sama blast. Kalau grab agak terlalu lambat, kalau bisa jangan. Nih Athena harapan bangsa ini, dia ini, si Athena ini sama Kyo ini bener-bener harapan bangsa kita ya, waktu dulu pas global baru launch, bener-bener harapan bangsa. Jadi ini bisa ini, terus sama Athena ini. Athena ada 3 PG, Kyo juga ada 3 PG, Saishu juga ada 3 PG kalau nggak salah ya. Bisa dapetin dari Epic Quest. Kalau nggak pakai ini aja juga bisa. Seperti ini juga oke. Pada akhirnya pilihlah fighter yang kalian bisa awaken. Itu sangat penting ya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja. It's The Rock. Ready? Excuse me. The Rock's letting him have it. The Rock lays him out. Which nggak kena. Ya. Here it comes. The most electrifying move in all of sports entertainment. The People's Elbow. Amazing. The Rock's letting him have it. The Samoan drop. A clean move. The Samoan drop. Amazing. The Samoan drop. A clean move. Oke, PG3 sangat membantu sih PG3 ya. Terus dengan PG3 bisa buang-buang waktu, dia punya bleed damage, tick terus, tuh kelar. Semua damage-nya 100% masuk gitu. Duh, nggak kepencet. Mantap.
dapat 5 setiap stage. Merah. Oke, fighter merah. Fighter apa ya kira-kira yang bagus? Ya, kita ngomong gold border ya. Kalau kita ngomong gold border, oke. Nih, K-Dash kalau kalian punya memori juga bagus. Ini juga bagus, Bau. Vanessa ini pun juga bagus. Kalau kalian punya memorinya, jadi jodoh-jodohan lah sama memori ya. Terus ini nih, ini bagus nih, ya. Bukannya bagus gimana? Karena memorinya dia sangat gampang dicari. Kita ke Exchange Shop. Kita ke Team Relay Exchange Shop. Nih, setiap minggu dia refresh dan kalian harus beli ini. Setiap minggu kalian harus beli ini, ya. Without fail, ya. Jangan sampai kelewatan. Terus kayak memori-memori yang lain yang bisa dicari di Infinite Battle, Krauser Memory juga beli, ya. Kalau kalian punya lebih, GIS juga boleh sebagai tumbal, tapi enggak lah, kayak saya ambil setiap minggu Krauser aja. Terus Championship, ambillah AG punya memori juga, begitu deh. Ya. Terus sama yang di Team Relay Exchange Shop, oke? Jangan lupa, harus beli. Ya, yang si Clone Zero saya yakin kalau nanti saya udah siap masuk ke tier 30, tapi saya masih belum dapat memorinya untuk Awakening 3. Saya yakin saya akan downgrade. Mungkin juga perlu downgrade ke Krauser atau enggak downgrade ke ini tadi, ke si Kumis, Pak Kumis ya. Krauser pun juga bagus, ada burn ya. Terus apalagi kira-kira yang gold border ya? Nah, sampai sini ya. Nah, kalian punya Xiang Fei ini juga boleh. Ini ada poison. Terus, ya ini juga boleh. Si Iori ini juga boleh. Ini kan kalian pasti dapat punya ini. Pasti dapat nggak ya? Pasti dapat. Ya cuman kayaknya ini karena dapat jadi memorinya susah didapat ya. Nggak tahu deh apakah ada. Saya nggak begitu perhatiin di Rapid Panel. Ya. Tapi menurut saya topik inilah si Kumis, Pak Kumis ini pasti bisa lah, bisa di Awakening ini pasti bisa karena memorinya kita bisa dapat setiap minggu ya. Jadi Pak Kumis, terus Kyo 97 ya, K-Dash, Bao, Vanessa ya, sama Li Xiangfei ini, sama Krauser. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ready, go! Wow, that was great! The Samoan drop! Excellent! Up the belly suplex! The Samoan drop! Here it comes! The most electrifying move in all of sports entertainment. The People's Elbow. I can't believe it. Yes, Amazing! A beautiful strike! Excellent!
sip, kena bleed. Karena kalau Hamaru critical dia pasti bleed ya. Mantep. Here it comes. Tes. Duar. The most electrifying move in all of sports entertainment. The People's Elbow Blizzard. Gila, damage-nya cuma 4.000 doang ya, parah. Here it comes. The most electrifying move in all of sports Tuh ya, entertainment. bleed-nya gila ya, The People's Elbow. damage overtime. What? Ya nggak kena. Samoan drop. A beautiful strike. A clean move. Amazing. A belly-to-belly suplex. Here it comes. Hamaru udah mau habis ya waktunya ya. The most electrifying move in all of sports entertainment. The People's Elbow. Excellent. A belly-to-belly suplex. A clean move. Look at that combo. The Samoan drop. I can't believe it. Here it comes. The Kayaknya most bisa deh ini. electrifying move in all of sports Semoga itu entertainment. bisa ya. The People's Elbow. Sip, mantap. You win. Oke, jadi kita bisa pergunakan damage overtime seperti itu ya, karena spesialnya kan buang-buang waktu, jadi damage overtime-nya masuk terus damage-nya. Oke, aduh salah pencet. Oh, oke, fighter hijau. Kofi Kingston juga bagus, ya. Tapi dia damage-nya direct damage semua, tapi nggak apa-apa. Karena kalau kita makin lama makin farming, Dimensional Exchange Invitation itu lebih gampang dapetin daripada memori. Kadang-kadang kalau memori kita nggak hoki aja. Kayak Ignis sampai sekarang gitu banyak gacha, saya nggak pernah dapat lagi memorinya untuk Ignis. Jadi jodoh-jodohan. Nah kalau kayak gini, kan kita bisa melakukan exchange, ya. Melakukan exchange yang ini, yang Urachi suruh sama Mecha Gonits, ya. Karena itu yang bisa farming tiap hari ininya. Ya. Sama ini bisa pakai ini juga, kita bisa farming ini semua. Dan juga
kita bisa farming ini ya, setiap minggu dirotasi, setiap 2 minggu kalau nggak salah dirotasi. Jadi kita bisa pakai AS Cold Border ini semua untuk mengganti Dimensional Exchange Invitation. Ya. Jadi makanya kenapa kadang-kadang kalau untuk Awakening tier yang tinggi-tinggi, mungkin aja collab lebih baik ya, collab ya, lebih gampang pada akhirnya. Karena kan kita kan farming terus ya memorinya. Dan mungkin juga untuk satu memori kita bisa nggak dapat terus gitu loh. Nah terus yang ini, Billy ini juga bagus, Lady Billy. Nah saya rekomen AG. Kenapa saya rekomen AG? Karena dia memorinya bisa dibeli setiap minggu di Championship. Ingat, yang bisa dibeli itu artinya kita bisa mampu Awakening sampai bintang 5 ya. Saya rasa ini saya juga yang warna hijau Gunitz sama Shermie, saya nggak dapat. Saya stuck sekarang di 2 bintang. Udah nggak bisa naik lagi ke 3 bintang. Ya, justru saya yang dapat memori Ash sampai ke 3 bintang, tapi Ash saya masih belum 20. Nah nanti kalau saya udah masuk tier 23, 24, dan kondisi Gunitz sama Orochi Shermie saya masih belum dapat, saya harus downgrade ke AG. Karena AG saya bisa leveling up dan saya bisa langsung bisa naikin ke Awakening 3 agar saya bisa maju ke RHD saya ya. Nah, jadi kayak ini Vanessa ini juga bagus, Andi ini juga bagus, tapi inget ya, yang nggak punya super armor kalian harus pakai striker yang super armor. Nah, yang ini juga bagus nih, tapi secondary lah, jangan maksa inilah. Ambillah ini dulu kalau bisa, terus baru ini ya. Ini juga ada burn, jadi lumayan, tapi damage-nya nggak terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa ya, lebih baik daripada yang nggak bisa Awakening. Terus Andi ini juga bagus, bleed-nya dalam sekali. Kalau kalian inget, kita pakai ini yang pemain Global Launch pakai dia untuk melakukan Epic Chizuru. Terus ini False Orochi ini juga bagus ya. Nih, terus si Shermie ini juga bagus nih. Sama, ini Shermie ini berbarengan ya sama Andi ini berdua ya untuk mengalahkan Epic Chizuru. Ya Shiro ini juga bagus ya. Kalau kalian pakai set card Iori Wonderland, dia punya poison bisa keluar terus karena critical-nya tinggi. Ya. Paul kalau kalian punya juga boleh. Ya, tentu saja Edelheid ya. Tapi kita kan bahas Cold Border ya. Paul juga bisa. Ya. Jadi seperti saya bilang, saya ulangin sekali lagi, carilah fighter yang bisa di Awakening. Jadi agar kalian bisa maju di RHD-nya. Oke, kita langsung mulai aja. Ready, go! Duh, saya salah pakai ini. Saya salah pakai striker si Ash. Karena saya kemarin pakai Nakururu. Jadi saya lupa ganti. Duh, kenapa saya dodge-nya ke sana? Tapi nggak apa-apa. Ada displacement. Duh, ih. Parah, nggak kepencet. Tapi kau ikutin. Sore. Si Ash ini sih lumayan sebetulnya. Dia juga ada burn.
Jadi kita masukin dulu blitz-nya. Which ketawanya gitu amat ya. Ikio. Mati kau. You win. Oke, mantep ya. Seperti biasa, di stage 5 ada penambahan ya. Awaken tier-nya tambah 1 level. Sekarang kita mau menggunakan yellow. Kok purple? Yellow ya. Nah, yellow border apa? Terutama tentu saja yang paling bagus adalah dia. Ya. Tapi kita nggak mau ngomongin fast. Fast semuanya bagus. Kalau kalian nggak punya fast, ya kalian boleh pakai ini, Benimaru ini, lumayan. Terus Terry Harapan Bangsa ini juga bagus. Terus, nah ini nih, kalau kalian punya Tuganomics juga boleh. Ya. Nah, Charlotte sangat bagus kalau kalian punya. Kayaknya ini juga punya burn deh. Nah, ini juga punya poison kayaknya deh. Juga saya rekomen. Nah, ini Athena 97. Ini juga Harapan Bangsa juga. Kalau kalian nggak punya yang lain ya, mau nggak mau ya. Takuma juga boleh, Takuma. Tapi inget ya, fighter yang nggak punya super armor harus dikasih super armor striker ya. Ramon agak lambat, tapi oke lah. Nah, Melee juga bagus kalau kalian punya ini. Jodoh. Nah, kalau kalian sangat kesusahan, nah kalian ambillah Chizuru ini. Karena dia punya memori kan bisa di farming dan bisa dibeli ya, Chizuru ini. Oke? Dan dia punya 3 PG juga, Chizuru ini. Dan 3 PG-nya sangat bagus. Ya. Ya. Jadi itu adalah fighter border ya, kalau kalian bisa ya. Nah, kalau apa enggak, kalian bisa pilih Seth Rollins apa enggak Kazuya. Ya. Tapi tentu saja yang fighter yang saya pakai adalah fighter yang sangat bagus. Jadi kalau kalian nggak punya, ya kalian bisa ikutin saran saya yang tadi itu ya. Ini aja saya hoki. Karena saya punya saya jodoh banget sama itu ya, sama Lady Zero. Sering dapet. Jadi susah makanya. Kayak untuk Ignis saya nggak jodoh, tapi untuk Ignis masih mending ya. Karena kan purple kan banyak fighternya. Ya. Ya, jadi kalau kalian nggak jodoh ya susah gitu, dan jangan dipaksa-paksain. Mendingan naikin dulu yang ada, nah, terus kita farming kapsulnya yang banyak, baru nanti kita pelan-pelan udah dapat memorinya baru kita naikin gitu. Jadi istilahnya sambil nunggu memori kita farming kapsulnya dulu gitu ya. Duh, lupa ya. Mestinya saya keluarin AG dulu, tapi nggak apa-apa lah. Simpan buat bosnya aja. Ini udah bos nih.
Oh, belum mati. Ya, kepake raging. Saya kepencet lagi. Kebiasaan. 30 detik lagi. Saya pikir bakal maju. Seth Rollins is not out. Oke, mantap. 3 PG di sini tuh sangat amat ngebantu. Seth Rollins is not out. Frog. Oh, bukan frog splash. Oh my god, he kicks him down. And he makes sure he stays down. Wow. Frog splash. Biar. Mantap. Seth Rollins isn't about to let this chance go. Si Seth Rollins ini kayak Keanu Reeves ya. Di dalam game. Oke, mantap ya. Seperti biasa nggak ada perubahan. Ya, balik lagi ke purple. Yuk, kita langsung aja. Ready, go! Salah lagi saya. Tebel amat. Ya, salah arah. Kena nggak? Wah, macamnya nggak kena. Si Glaugan. Iranai Ikuyo Cappuccino. Sah. Nani Kairo. Truk. Kirae. Chikara no subete. Terus Tete. Uchini. Oeru. Chikara no subete. Oh. Keren. Uchiniku. Oh, mantep. Gila. Seksi amat. Mantep. Tetenya kelihatan. Gila. Dia punya suaranya, desahannya itu banget. Parah amat. Gila. Desahannya itu, dia sekubus kali ya. Mendesah-desah. Sah. Nani Kairo. Gila suaranya.
Kure. Uchimiku. 力のすべてを Serap. Tete. Jret. Chikara no subete. Sa. Nani kano? Tendangan maut. Iya. セグのなら切る Chikara no subete yo. Saya suka sama Tete. Lagi. Nggak punya obat ya? Kalau si Kula ya, parah-parah. Gila. 俺に敗北はない You win Karet. Ya, dapetnya cuma 10. Oh iya, ini baru 21 sih ya, tapi ya udahlah. Dapetnya cuma 10. Reach tier 22. Oke, mantep ya guys. Saya rasa sampai di sini dulu. Thank you yang sudah nonton ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen. Tanya saya, nanti saya bisa kalau kalau mampu saya jawab ya. Oke deh, thank you yang sudah nonton. Stay safe, stay healthy ya. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.